Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kebetulan hari ini saya lagi ditemanin sama siswa-siswi kelas 9 dari tahun pelajaran 2023-2024 yang kebetulan sudah lulus dari MTS Negeri 1 Kota Prabu Muli, dan juga mereka ini bertiga ini sudah diterima di salah satu SMA dan juga MAN yang ada di Sumatera Selatan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama yang pertama. Siapa namanya? Halo, dengan saya Keisha Safira Anastasia. Oke, dari kelas berapa? Dari kelas 91. Oke, satunya. Halo semuanya, saya Naila Dinda Sania dari kelas 95. Halo, nama saya M. Arkan Rizal dari kelas 91. Oke, nah kebetulan nih ada mereka bertiga. Kita sekarang tanya-tanya dulu ya. Kira-kira mereka bertiga ini masuk di SMA mana sih di Sumatera Selatan ini? Keisha? Salah satu SMA favorit di Sumatera Selatan, yaitu SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya diterima di Maninsa Cendekia Oki, yaitu Kalau saya diterima di Manisha Cendekia Oki. Oke, sebelumnya selamat ya buat kalian bertiga. Semoga ini menjadi satu langkah yang akan menjadikan kalian berdua semakin bertiga semakin berkembang dan juga semakin tumbuh menjadi lebih baik. Oke, nah pasti nih ada kelas kalian ini bakalan penasaran kira-kira apa sih yang jadi motivasi kalian kok memilih SMA Sumsel dan juga MAN IC sebagai tujuan pendidikan tingkat lanjutnya. Kira-kira kalau dari Keisha nih apa nih motivasinya? Untuk motivasi atau alasan saya memasuki SMA Sumsel ini, yang pertama yaitu karena SMA ini merupakan SMA yang unggul di Sumatera Selatan. Untuk alasannya, karena SMA Sumsel ini memiliki dua kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum Cambridge dan juga kurikulum Merdeka, yang merupakan jalan untuk kita memasuki persaingan dunia global. Untuk mempersiapkan diri kita ke studi lanjutan kita dengan tertata rapi, menjadikan pengalaman selama kita sedang memasuki itu, kita mendapatkan peluang internasional untuk melanjutkan studi lanjutan keluar, misalnya dengan exchange student dan juga adanya pertukaran pelajar seperti yang saya katakan awalnya. Oke, jadi kalau di SMA Negeri Sumsel itu salah satu yang menjadi motivasinya karena memang lulusan-lulusan dari SMA Negeri Sumsel ini banyak yang keterima di PTN, kemudian ada juga yang di luar negeri Iya, betul. Salah satunya di seperti Oxford atau Stanford itu misalnya. Oke, jadi itu menjadi salah satu motivasi Iya, Keisha ya. motivasi. Kalau dari Naila dan Arkan apa dari motivasinya kenapa kok memilih MAN IC sebagai tujuan lanjut dari MTS sekolah? Oke, alasan dan motivasi saya yang pertama adalah karena Maninsa Cendekia Oki merupakan madrasah unggulan di Sumatera Selatan. Setiap tahunnya lebih dari 90% siswa dan siswi lulusan dari MAN IC diterima di universitas di Indonesia, dan ada juga yang lulus di universitas luar negeri. Karena MAN IC tidak hanya pengetahuan ilmu yang didapat, tetapi ilmu agama juga diraih. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Dan yang ketiga adalah karena MAN IC merupakan madrasah akademik yang mendorong siswa dan siswinya menjadi seorang ilmuwan dengan berbekal ilmu agama yang kuat. Saya sendiri berpegang teguh dengan kalimat "Genggamlah dunia di tanganmu dan jadikan akhirat di hatimu". Dengan kalimat tersebut, saya menjadi semakin yakin dengan MAN Insan Cendekia Oki, karena MAN Insan Cendekia Oki terbukti telah menghasilkan siswa yang memiliki otak Jerman dan berhati Otak Jerman dan berhati Mekah. Masya Allah. Oke, lanjut kalau Arkan gimana? Saya memilih Manisha Cendekia Oki karena kan sekolah ini merupakan salah satu sekolah terbaik yang ada di Sumatera bagian selatan, yang dikenal sebagai madrasah yang meningkatkan sains, teknologi, dan peralatan umat dan Oke, jadi itu yang motivasi dari kok dia memilih SMA Sumsel dan juga MAN IC sebagai tujuan dari sekolah lanjutan setelah MTS Negeri 1 Kota Prabu Muli. Tadi motivasinya udah nih, udah kita tahu motivasinya apa. Nah, kira-kira untuk mempersiapkan diri kalian biar keterima di SMA Sumsel dan juga MAN IC, kira-kira apa sih yang dipersiapkan kalian? Dari Naila dulu coba.
Kalau persiapan dari saya sendiri pastinya menyiapkan mental, karena tidak hanya 1, 2, 3 orang yang mendaftar di MANIC, tetapi ada banyak ribuan orang yang ingin menjadi salah satu di antara siswa dan siswi MANIC. Nah, persiapan saya agar bisa lolos pada saat tes, yang pertama adalah saya mencari tahu jenis soal apa yang akan diujikan pada saat tes, dan yang kedua itu yang pastinya mempelajari materi-materi yang belum saya pahami, dan yang ketiga lebih banyak mencari-cari contoh-contoh soal seperti di YouTube dan di ruang guru. Oke, kita lanjut. Kalau untuk Keisha sendiri, gimana nih persiapannya untuk menghadapi tes-tes yang ada di SMA Negeri Sumsel? Untuk persiapannya sama sedikit seperti Naila, kita harus memiliki mental yang kuat atau mental yang baja untuk memasuki SMA tersebut, karena banyaknya persaingan, misalnya di tes TPA, TKJ-nya, dan wawancaranya itu pasti banyak sekali saingannya. Dan juga kita harus mempelajari jenis soal dan materi-materinya, bisa menggunakan soal tryout dari kisi-kisi misalnya dari Google dan juga YouTube. Dan juga untuk memasuki SMA Sumsel ini saya memiliki bekal harus mampu berbicara bahasa Inggris, walaupun itu sedikit pun harus mampu, karena pada saat kita mengikuti tes TPA, TKJ dan wawancara tersebut, kita memiliki arahan, dan arahan itu menggunakan bahasa Inggris sehingga kita harus memahami apa yang mereka katakan, dan juga diiringi dengan doa, misalnya dengan sholat tahajud atau sholat duha, supaya usaha kita ini berhasil karena ikhtiar dan doa dengan Allah. Benar, jadi nggak cuma berusaha tapi kita juga berikhtiar. Kalau boleh tahu nih, di SMA Negeri Sumsel itu dari berapa banyak sih yang daftar dan diterimanya berapa? Kemarin sekitar 800 atau 750 berapa gitu, dan juga untuk masuknya itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu ada sekitar 5 perusahaan yang terpilih, dan tahap yang keduanya setelah wawancara itu ada 120, yaitu tahap akhir. Oh, jadi yang diterima dari 800 itu hanya ada 120 orang siswa. Oke, kalau di MANIC? Kalau di MANIC sendiri ada lebih dari 2.000 peserta yang mengikuti tes untuk menjadi salah satu siswa dan siswi MANIC. Untuk yang diterimanya ada sekitar 140 siswa yang diterima dari ribuan orang tadi yang mendaftar. Pasti dong, kalian tadi kan bilang tuh ada ikhtiar dan ada doa. Nah, kira-kira nih apa sih peran orang tua kalian? Juga mungkin ada peran dari sekolah terhadap tujuan kalian untuk masuk ke SMA yang kalian pilih ini. Mungkin kita dengar dulu nih pendapat dari Akan ya. Gimana? Peran dari orang tua saya yaitu pertama memberikan contoh soal dari MANIC untuk satu tes tambahan sendiri. Jadi dibantu belajar ya, dimotivasi terus supaya tetap belajar ya. Oke, selain itu kira-kira apa lagi nih? Oke, sholat ya. Jadi intinya doa orang tua itu memang sangat-sangat besar jalannya ya, mustajab untuk pilihan ini ya. Oke, itu kalau dari Akan. Kalau dari Naila, Kalau peran orang tua pastinya mendukung dan mendorong agar tetap semangat walaupun banyak saingan 2.000-an orang dari Indonesia. Yang pastinya peran orang tua itu tidak luput dari doa, karena ridho Allah ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua. ya, jadi pokoknya intinya harus ada ridho dari orang tua. Pokoknya orang tua support 100% ya. Kalau Keisha mungkin Untuk peran orang tua sendiri pastinya mereka memberikan restu ya, supaya kita bisa melanjutkan pendidikan ke SMA tersebut, karena kalau tidak dengan restu orang tua pasti kita tidak akan lulus. Dan juga saya memegang prinsip menjaga wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Dan untuk peran sekolah, saya sangat berterima kasih kepada banyak pihak sekolah, terutama dari guru-guru, karena pada saat saya ingin mendaftar itu saya direkomendasikan oleh Ibu Tri Novitasari untuk bagi anak yang berprestasi dan juga memiliki keluarga yang prasejahtera mungkin untuk memasuki SMA tersebut. Dan juga kepada Bu Tri dan Bu Dwi dan para staf BU membantu saya dalam pendaftaran,
alasan dan bimbingannya dalam mendaftar dan juga banyak surat-surat yang harus di print di TU tersebut. Oke, jadi intinya dari orang tua tentunya perannya sangat besar ya, edukasinya, semangatnya, dan tentu ternyata informasi untuk SMA Negeri Sumsel sendiri ini diketahui Syasha melalui Putri Novita Satya. Oke, jadi salah satu pembuka jalan menuju SMA Negeri Sumsel. Nah, kira-kira kalian ada nggak sih tips dan triks untuk kalian ya biar bisa masuk di SMA Negeri Sumsel dan juga Manice yang mungkin siapa tahu nih nanti adik-adik kelas kalian bisa mencontoh tips dan triksnya ini. Kira-kira dari siapa dulu? Keisha? Oke, Keisha. Untuk tips dan trik dari Indonesia, yaitu yang pertama untuk adik-adik kuatkan niat dan tekad kalian untuk masuk SMA yang kalian pilih. Karena dengan kemauan kita yang kepengen untuk masuk SMA tersebut bisa menghasilkan buah yang bagus dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu ikutlah bimbingan belajar atau bimbel jika perlu. Karena kita harus curi start untuk adik-adik itu dari kelas 7 dan kelas 8 untuk memulai belajar atau try out untuk mengikuti SMA. Dan juga kita harus carilah lingkungan pertemanan yang sehat karena lingkungan pertemanan ini sangat penting untuk adik-adik semua ini. Dan juga yang terakhir itu ada jangan asal-asalan pilih SMA atau ikut-ikutan dengan teman karena dengan pada saat kalian SMA itulah kalian akan memilih jalan kalian untuk selanjutnya. Oke, bagus banget nih tips dan tipsnya dari Keisha. Semoga adik-adik kelasnya ini bisa mencontoh ya. Oke, kalau dari Naila gimana? Tips dan triknya biar bisa masuk di Manice. Tips dan triknya yang pertama adalah kalian kenali terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan kalian, seperti cara belajar apa sih yang efektif buat kalian, apa dengan cara menonton, mendengar, ataukah membaca. Dan yang kedua adalah kalian harus memahami soal. Bagaimana sih caranya itu buat mudah memahami soal itu kan. Nah, dan yang ketiga, kalian juga harus mengetahui contoh-contoh soal yang akan diujikan pada saat tes. Gitu. Jadi intinya pokoknya banyak-banyak belajar dan berlatih ya untuk tips dan trik dari Naila. Dari Arkan sendiri Tips dan trik memasuki sekolah unggulan, sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu sekolah mana yang ingin kalian masuki. Jadi kalian bisa membuat planning ke depannya apa yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke dalam sekolah. Belajar dengan tekun dan yakin terhadap kemampuan yang kalian miliki serta jangan lupa minta doa kepada Yang Maha Kuasa dan kepada orang tua. itu untuk tips dan trik dari Keisha, Naila dan juga Arkan bagaimana untuk mendapatkan sekolah-sekolah unggulan. Jadi untuk adik-adik kelas yang nantinya baru mau naik kelas 9, silahkan dipersiapkan dari sedini mungkin, nilai-nilainya dijaga, prestasi-prestasinya dijaga, jangan sampai kecolongan ya. Lebih baik dari segini mungkin, dari kelas 7 nih mungkin ya, dari kelas 7 kita siapkan dulu plannya apa, strateginya apa, persiapannya bagaimana. Nah, Ada nggak pesan untuk MTs atau adik-adik kelasnya? Dari saya untuk MTS 1 Kota Pramugari yaitu semoga sekolah ini dapat terus berinovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang lebih berharga daripada adik-adik. Dan juga untuk adik-adik di MTS 1 Kota Pramugari teruslah tingkatkan prestasi kalian baik itu di bidang akademik maupun non akademik karena modal pintar saja itu tidak cukup. Tapi ingat, usaha dan ikhtiar dan dibarengi dengan doa itu sangat penting untuk kita melanjutkan pendidikan kita nantinya. oke, terima kasih Keisha. Dan selanjutnya kita coba dengar dari Naila. Kira-kira ada nggak sih pesan untuk adik-adik kelasnya atau untuk MTS 1 Kota Pramugari? Pesan dan pesannya untuk MTS 1 Kota Pramugari, saya mengucapkan banyak terima kasih karena guru MTS 1 Pramugari ini menjadi salah satu peran saya karena telah menjadi salah satu teman yang terbaik di Sumatera Selatan ini, dan mereka lah yang memberikan jasa-jasa mereka kepada siswa dan siswi di MTS 1 Kota Pramugari ini. Tanpa mereka, apalah daya. Ya, betul. Kalau kesan-kesan untuk adik-adik semuanya, saya harap saat telah lulus dari MTS nanti, kalian
pastinya memiliki prestasi di bidang masing-masing, baik di akademik maupun non-akademik. Dan saya harap di saat jenjang sekolah selanjutnya kalian harus tunjukkan bakat kalian tersebut. Kita buat harum nama MTS Negeri 1 karena dapat. Saya berharap semoga bahasanya kita terima di sekolah yang mereka inginkan, dan jangan lupa berterima kasih kepada orang-orang yang telah mensukseskan selama ini. Itu ya pesan untuk MTR dan juga untuk adik-adik kelas kalian. Intinya semoga bukan cuma berhenti di kalian aja nih prestasinya. Semoga setelah ini ya lebih banyak lagi yang bisa masuk di MAIC dan juga lebih banyak lagi yang bisa masuk di SMA Negeri Sumsel. Jadi kalau misalkan nih ada adik-adiknya yang kontak kalian minta tips dan triksnya atau minta gimana sih Kak persiapannya, apa aja soal-soalnya, jangan lupa dibagi. Oke, iya. Jadi kalian bisa menjadi mentor lah ya, jadi mentor untuk adik-adiknya nanti yang mungkin tahun depan akan melanjutkan ke MAIC maupun ke SMA Negeri Sumsel. Kata-katanya itu jangan pedulikan lontaran kalimat negatif dari orang lain dan tetaplah belajar dan tetaplah semangat. Seperti kata Bapak B.J. Habibie, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Karena menjadi wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Gagal karena kesadaran adalah awal dari kesuksesan. Oke, itu tadi ya pesan yang disampaikan dari Keisha, Naila dan juga Arfan. Ini merupakan 3 orang yang berhasil masuk ke salah satu SMA dan juga MAS terbaik yang ada di Sumatera Selatan. Semoga prestasi mereka tidak hanya berhenti sampai di sini, dan ketika mereka sudah berhasil, sudah masuk dan sudah sah menjadi siswa di SMA Negeri Sumsel dan juga MAIC, semoga kalian bisa terus tumbuh dan juga berkembang untuk menjadi siswa yang lebih berprestasi. Ya, sesuai kata kalian tadi, bawalah harum nama MTS sampai dimanapun kalian berada. Oke. Tetap ingat akhlak is number one ya. Jadi tetap pegang teguh akhlaknya walaupun dimanapun kalian berada. Itu yang akan membuat kalian menjadi seseorang yang lebih dihargai dan juga dihormati. Oke. Nah, mungkin itu saja obrolan-obrolan singkat saya dengan juga ketiga orang yang sudah berhasil lulus di SMA Negeri Sumsel dan juga MAIC ini. Semoga ada hal yang bisa diambil dari wawancara singkat ini dan semoga ada yang bisa memotivasi tentunya untuk adik-adik di kelas 9 tahun berikutnya. Sekian dari kami, saya Ibu Wulandari, Saya Keisha Novita Anastasia. Saya Naila Sania. Saya Enas Rizal. mengucapkan undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.